Kan Desember sekarang. Desember ya? Iya. Oh ya masih lama lah. Ya makanya Bisa lah. sebulan itu selesai, terus nanti ya revisi sebulan Desember, lagi sih. berarti Desember wisuda. Wisudanya itu nanti Februari, tapi Februari, pendaftaran terakhir berarti Desember. Ya masih 4 bulan lagi Ustaz nyembelih sapi tasyakuran. Insyaallah, amin. Yang beli sana. Iya betul. Oke. Berarti langsung mulai aja Sar ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan dulu Sar. Bismillahirrahmanirrahim. Sama akun sebagai apa mungkin gitu. Ya. Ya, nama saya Tony Kuswoyo. Untuk sarjananya itu Usudin Ustaz, STHI ya. Dulu di ISIP masih sebelum Penidang. Nah, tahun 2007 saya. 2000. Bisa ini ya masuk ya. Ya. Ya, kemudian alhamdulillah setelah beberapa pengalaman dilalui di beberapa lembaga juga, tahun 2013 saya gabung di Tazaka ini. Pernah di pengasuhan santri, kemudian di perpustakaan di TMC klinik itu medical center kita, kemudian ke KMI ya. Ini saya sebagai kepala bagian kantor KMI. Kepala bagian kantor. Itu di bawah direktur KMI, di bawah departemen pendidikan dan pengajaran ya untuk operasionalnya. Juga sebagai anggota majelis guru di Tazaka yang mengawal secara teknis dan konsep penyiapan pembelajaran terutama pada tahapan struktur kurikulum dan silabusnya. Kita olah bersama dan kemudian ya. Jadi itulah diantara status di pesantren ini ya sementara itu begitu. Berarti pembuatan kurikulum, silabus itu termasuk dalam Ya, kita bahas di dalam majelis guru dan litbang ya. Dan litbang. Mungkin ini kita dari yang agak sejarah dulu Sat, mungkin tentang sejarahnya itu gimana Sat? Pondok modern Tazaka ini bisa atau memutuskan untuk akhirnya mengimplementasikan HOTS gitu kan? Oh ya, untuk pembelajaran HOTS ini sebenarnya bukan sebuah hal yang baru untuk dunia kita di kurikulum KMI atau kurikulum muallimin. Ini sebenarnya soal-soal kita yang tidak ada multiple choice itu sudah menunjukkan bahwa kita itu sudah melangkah ke arah HOTS. Dan beberapa segmentasi soal yang kita rancang itu baik di kelas 1 sampai pun kelas 6 itu sebenarnya sudah mengandung beberapa unsur-unsur daripada metode itu ya, penyajian yang istilahnya high thinking participant itu sudah masuk. Nah, kemudian pada akhir-akhir ini kita merasa lebih bersemangat lagi, termotivasi lagi dengan adanya beberapa fenomena bahwa ke depan ini kalau seandainya generasi kita tidak kritis dan tidak memiliki verbal yang bagus, penalaran yang tinggi, ini tidak akan menyelesaikan dinamika yang ada di tubuh umat kita. Karena teknologi begitu cepat berkembang, membutuhkan kejelian dan kecermatan dalam mengawal dari sisi-sisi kaidah humanis juga syariat. Maka itu tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang yang memiliki kerangka berpikir HOTS. Itu pasti itu. Maka hari ini kita coba suntikkan beberapa formulasi HOTS yang kita konsep di litbang dan majelis guru ini kepada beberapa kegiatan akademis ya. Di seminar demikian, di workshop juga. Ini di pembelajaran KBM juga kita berupaya ke situ dalam tingkat evaluasi
KBM-nya ya kan? Kemudian apalagi pada saat ujian semester semacam ini akan lebih masif lagi dalam artian karena melalui beberapa jenjang untuk sampai kualitas soal gitu ya. Sementara filter dan para pentas soal ini mereka sudah mengenal betul bagaimana harus mengemas dan menyajikan soal dalam konsep yang lebih ideal. Tentunya ideal ini dalam tanda kutip hotsnya tadi ya. Kita melangkah pelan-pelan. Hari ini karena mungkin ya kita mengawali dan mendasari kerangka berpikir anak, maka yang status HOTS itu kita konsep kalau ini pertanyaan sederhana maka kita akan ubah menjadi kerangka berpikir yang lebih leluasa dan mengeksplor wawasan dan keilmuan anak-anak dengan cara kalau ada soal misalnya apa hukum taklif di dalam Islam itu ada sekian ABC. Nah ini tidak cukup seperti itu, tapi harus memancing anak untuk mengeksplor kemampuannya. Coba misalnya berbicara lebih luas tentang hukum-hukum taklif yang ada di sana, mulai membuka ruang-ruang eksplorasi daripada wawasan itu lebih luas. Jadi tidak simpel hanya sekedar menjawab apakah, tetapi sudah didasari kerangka landasan soal yang nanti tentunya jawabannya diharapkan lebih banyak daripada sekedar apakah gitu ya. Dan bagaimanakah misalnya akan lebih luas lagi. Kemudian sampai pada tahapan analisa maupun nanti aplikasi ya. Itu tentunya pada tahapan tertentu akan bisa dipakai dan dibiasakan tentunya dengan pola-pola penyajian soal yang lebih ini. Dan di dalam soal tertentu mungkin kita akan menawarkan untuk mencapai HOTS ini. Gini, dalam pelajaran tarikh Islam tuliskan satu judul yang Anda pahami betul alur ceritanya dan simpulkan apa hikmah yang ada di dalamnya. Dia akan mengeksplor apa yang direkam, terrekod dalam otaknya, kemudian menjabarkan secara luas. Kita hanya memberi sampel kunci jawaban, tetapi pada dasarnya jawaban itu dari dia. Itu untuk apa? Itu untuk membuktikan bahwa dia memang betul memiliki sesuatu yang sebenarnya belum tercover dalam sajian pertanyaan kita. Tetapi dia ketika diberi kekuasaan, dia akan mengeksplor itu, menuliskan itu, dan dia akan meletakkan pemahamannya dengan benar karena dia dalam pelajaran satu semester dapat berapa poin yang disajikan ini tentunya yang mengunci pemahaman dia dan wawasan dia. Jadi dia memiliki itu. Nanti pada tataran tertentu dia akan disajikan kasus misalnya kan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, untuk tafsir kan, mulai dipaparkan soal-soal yang sifatnya analisis kayak gitu ya. Itu diantara ya. Maka HOTS ini sejauh ini kami yakini bahwa ini sangat penting sekali untuk mendasari pola pikir yang kritis sesuai dengan kerangka berpikir yang benar. Bukan hanya kritis saja, tapi dia tahu bagaimana harus menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu kita biasakan seperti itu, Ustaz. Oke.
Mungkin untuk selanjutnya Sat, kalau untuk tujuan utama dari implementasi pembelajaran HOTS di pondok itu berarti yang nggak jauh beda kayak tadi itu Sat ya, untuk menjawab karena kebutuhan zaman gitu Sat ya. Ya. Karena kebutuhan zaman dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu udah kayak berpikir kritis udah jadi kayak keharusan gitu Sat ya untuk menjawab beberapa problem. Oke, berarti langsung ke selanjutnya aja Sat, mungkin apa manfaat yang diharapkan dari penggunaan HOTS dan dalam pembelajaran usul fiqh, bagaimana mempengaruhi perkembangan intelektual karakter? Ya, betul sekali. Karena background kita adalah lembaga pendidikan Islam, maka kerangka-kerangka kebenaran tidak boleh muncul dari ajaran atau doktrin atau dogma daripada ajaran-ajaran lain. Artinya apa? Artinya kita dalam kaidah usul fiqh itu meskipun ada kerangka berpikir yang falsafi dari kerangka berpikir yang bermacam-macam sebagai referensi, itu harus mengutamakan pada dasar-dasar hukum syariat yang ada, yang kita ketahui 4 itu, Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma' wal qiyas. Inilah yang akan kita jadikan pijakan dan pedoman utama untuk menyelesaikan banyak sekali dinamika permasalahan umat ya, yang jadi kendala hari ini. Meskipun itu nanti akan menemukan kerumitan-kerumitan pada saat kita menjawab fatwa-fatwa tentang perkembangan teknologi misalnya. Ya kan? Hari ini ada sebuah perusahaan cloning itu per tahunnya itu bisa memproduksi bayi 30.000 bayi. Itu kalau seandainya kita membaca sebagai seorang yang paham kaidah fiqhiyah dan usul, ini tentu kita akan langsung merujuk pada dasar-dasar hukum fikih tentang hukum-hukum daripada fenomena seperti itu. Sudahkah kita bersiap untuk menjawabnya ketika ditanya tentang misalnya asal usul penciptaan? Karena ini ada terjadi. Beberapa hari lalu saya screenshot ini, ya kan? Karena menurut saya ini adalah problematika daripada fenomena baru yang harus kita jawab, dan umat kita harus menyelesaikan itu. Kalau tidak punya basis pemikiran yang usuli, ini akan repot. Kenapa repot? Karena wawasan dan keilmuannya nggak memadai itu. Ini terjadi. Bagaimana ketika kita sebagai seorang muslim ahli usul fiqh hidup di negara maju ketemu fenomena ini, pabrik manusia, ya, manusia menciptakan pabrik bayi pertama di dunia, bisa produksi 30.000 bayi per tahun. Ulama mana yang akan menjawab ini? Pijak pada hukum usul fikih tidak bisa mengcover ini. Secara kalau seandainya keilmuannya terbatas, maka ini tidak mudah. Sejauh mana ini bisa diperbolehkan atau ada hukum hal haramnya? Ini usul banget ya, usuli banget ya. Nah ini harus kita pada kelas 6 itu kita tidak bisa hanya bertanya tentang hukum-hukum yang ada di kita kejadian. Kita harus tunjukkan fenomena-fenomena baru di alam sana supaya mereka mengeksplor dan mendasarkan fenomena itu kepada hukum-hukum syar'i yang ada. Ya, jadi jangan sampai terperosok ke dalam kondisi yang vakum, mati langkah. Karena apa? Karena potensi pemikirannya tidak diposisikan dengan benar, tidak dibekali dengan kaidah-kaidah yang bisa menyelesaikan permasalahan umat.
ini akan menjadi konferensi tingkat dunia karena ini bukan hal yang sulit untuk diwujudkan pada saatnya nanti. Beberapa negara akan berupaya untuk menjadikan ini sebagai solusi tanpa nikah. Bagaimana? Kan gitu. Nah, ini antara maka manfaat ya kita belajar tentang kaidah-kaidah usul fiqh ini akan menjawab tantangan-tantangan bukan saja yang berasal dari dinamika tubuh umat kita, tetapi juga ya akan sampai pada alam-alam yang kita bisa menjangkaunya itu. Di situ kita temu hadir sebagai pencerah, rahmatan lil alamin, tapi kaidahnya blank. Itu akan menghancurkan banyak hal itu. Kalau seandainya kita tidak memiliki kaidah usuli. Nah, ini yang tidak boleh kita selesaikan dengan istilahnya itu sporadis. Ini tidak boleh dijawab secara personal atau subjektif, tetapi memang dasar dan kaidah utamanya kita memang memilikinya, yaitu Quran, hadis, dan penalaran yang baik ketika kita harus berijma, dan kias yang pas ketika itu dikoneksikan dengan variabel-variabel fenomena yang ada itu. Maka usulnya sampai di sana. Ini harus lihai di situ. Kalau tidak akan menjadi mungkin ulama, tetapi tidak begitu dibutuhkan umat. Kenapa? Karena para ahli, profesor, doktor, insinyur, karyanya lebih bermaslahat. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Padahal hukum-hukum kaidah usuli ini ya, memiliki hubungan erat untuk mengawal fenomena-fenomena alam ini sampai hari kiamat nanti. Jadi jangan sampai kita ini terkaget-kaget, terkejut-kejut karena tidak belajar, tidak membaca. Sementara ulama kita beberapa abad yang lalu sudah berjilid-jilid bukunya. Kita sekarang disibukkan dengan WA, Facebook, dan sebagainya sampai tidak mau terjebak dengan euforia teknologi, tapi kita gagal menangkap manfaat dan konteksnya. Ini jangan sampai, ya kan? Maka usul fikih ini punya manfaat seperti itu. Kerangka berpikir usul ini harus tetap menjadi pedoman utama, kan? Kalau menurut saya sampai hari ini permasalahan usul ini harus selalu dibahas dan digaungkan supaya mereka memiliki pegangan yang kuat selain filsafat, selain mantik, logika. Ini adalah referensi utamanya, gitu kan. Sehingga logika yang ada, yang ada itu adalah sendi-sendi penguatnya daripada pedoman kita itu. Itu manfaat usul fiqh. Prioritas utama untuk menyelesaikan problematika umat. Sampelnya banyak sekali, insya Allah banyak. Mungkin jeda dulu satu ya. Kita jeda dulu ya.
Oke, mungkin lanjut Sat. Selanjutnya mungkin sebagai Dewan Guru dan mungkin Kepala Bidang KMI tadi Sat, kira-kira peran antum dalam pengembangan dan mengawasi implementasi HOT khususnya dalam pembelajaran usul fiqh itu sampai sejauh mana Sat? Ya, pertama ini alhamdulillah ya, kita masih sangat komit sekali dengan beberapa wasiat yang diajarkan di Gontor. Maka usul fiqh ini tidak banyak berubah apa yang ada di kurikulum Gontor, maka itulah yang kita anut sebagai pedoman. Kemudian diperkuat lagi dengan beberapa referensi tambahan. Nanti kalau ada dari beberapa perguruan tinggi yang relevan ataupun lembaga pendidikan yang bagus untuk kita jadikan penguat ya, untuk memperkaya konten, maka itu akan kita aplikasikan pelan-pelan dalam pembelajaran. Seperti halnya ketika Kiai Haji Imam Zarkasi itu mengemas Usuluddin, buku Tauhid kelas 1 itu dari berbagai macam referensi kitab salaf dan khalaf, kemudian dijadikanlah buku ajar Usuluddin yang tersaji itu. Maka di Tazaka itu juga demikian Ustaz, pada dasarnya sama sekali tidak menghilangkan yang pokok daripada kurikulum KMI dan wasiat Gontor. Kita akan menguatkan dengan, karena ini usul fiqh ya, yang relevan dengan perkembangan zaman, dan secara visi kita akan misalnya ya, bukan memprediksi, tetapi ini sesuai dengan alur perkembangan, nanti IT akan demikian dan lain sebagainya. Maka kaidah itu diperkuat dengan sampel-sampel, dengan buku-buku referensi yang itu pertama dari persiapan kurikulumnya. Sementara silabusnya itu ya konten yang ada di Gontor juga. Adapun nanti pada kompetensi gurunya ini alhamdulillah kalau di Rosa Islamiyah kita cukup banyak memiliki asatidz yang berkompeten ya. Kompetensi di Tazaka ini berbagi dengan kompetensi tugas-tugas yang lain, tetapi alhamdulillah sejauh ini itu untuk di Rosa Islamiyah usul fiqh ini kita sangat sangat leluasa untuk memposisikan tenaga ahli dalam bidangnya gitu ya, kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan, yang aplikasikan dalam KBM gitu ya. Ustaz Sultoni sebagai seorang doktor juga memberi, dan tetapi bahwa tidak cukup di KBM saja, karena pola kita 5 jam pembelajaran, otomatis banyak pelajaran yang harus dikuatkan di luar kelas. Maka secara berkala majelis guru bersama Departemen Pendidikan dan Pengajaran mengadakan seminar-seminar dan workshop. Ini menguatkan. Ada visiting expert teacher yang datangkan dari luar, atau asatidz yang berkompeten dalam bidang ini kita posisikan dalam sebuah seminar, memaparkan banyak tema dalam satu kajian khusus usul fiqh biasanya ya, itu dalam waktu berapa itu, sehari lah gitu ya, sehari beliau akan memaparkan kaidah-kaidah usuliyah fikih wa usuluhu. Ini diperbekalkan ketika menjelang Fathul Qutub kelas 6 atau pada saat event-event tertentu.
ini sudah berjalan dengan baik beberapa tahun terakhir. Jadi usul fik ini bukan hal yang hanya sekedar harus paham, Ustaz, tetapi mereka harus tahu betul bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka ada seminar, workshop, dan juga nanti ada suasana yang komplementer. Ketika nggak paham pelajaran langsung ketemu dengan Ustaz Sultoni misalnya kan, Ustaz Kamal, Ustaz Alam, dan kita yang menguasai kaidah-kaidah usuliyah gitu. Ini alhamdulillah begitu. Jadi peran kami sebagai kabak, dan kebetulan juga jadwal ini kita yang olah, itu membaca potensi yang ada untuk diaplikasikan secara kurikulum dan silabus, juga memposisikan tenaga dan kompeten pada pelajaran-pelajaran KBM. Selain nanti kita analisa harian bahwa ini memerlukan seminar, maka kita datangkan ahlinya gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini beberapa mapel ya, tidak hanya usul fikih saja bisa dikondisikan dengan baik gitu. Saya kira begitu Ustaz ya. Jadi pola-pola yang kita implementasikan dari usul fikih dari sisi manajemen itu begitu. Kita lihat potensi, konten materi, kurikulum, silabus, dan tenaga pendidikan yang ada, tenaga pendidik dan pendidikan yang ada. Untuk selanjutnya Ustaz, bagaimana materi pembelajaran berorientasi HOT, khususnya mungkin materi usul fiqh ini dikembangkan Ustaz? Berarti kembangannya dengan tadi ya Ustaz ya. Mungkin ini sebenarnya udah terjawab Ustaz. Ya, bisa nanti lebih di ini ya, ya. Karena saya ini irisannya. Iya benar-benar. Tak tahu batas katanya. Benar, nggak apa-apa Ustaz. Jadi mungkin lebih di statement ulang lagi aja. Ya. Jadi tadi pengembangannya itu Ustaz. Ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan ulang lagi aja Ustaz. Ya. Pengembangan ini misalnya ya, kita mengundang seorang pakar, beliau betul-betul menguasai fikih dan usul lughah. Ini beliau akan membawakan beberapa kitab yang sangat menarik, karya-karya original dari tokoh ulama kita, dibedah waktu itu, kemudian diurai kaidah-kaidah usuliyahnya, kemudian sampel-sampelnya dibahas bersama. Dan itu konteks gitu ya. Iya. Jadi anak langsung tahu bahwa ini sangat penting sekali, bermanfaat sekali. Sama dengan ada yang di kelas ternyata di sini disampaikan juga, berarti kelas harus dikuasai dengan baik. Supaya apa? Ini yang di seminar matang dan sampelnya nanti gampang nyari yang lain. Jadi para pakar yang kita undang itu sudah kita kasih term of reference, sudah kita kasihkan ya kan, tornya itu, sehingga beliau akan berbicara sesuai konteks pembelajaran dan juga perluasan wawasannya. Ya begitu. Sampel-sampelnya akan beliau datangkan dari berbagai wawasan. Nah, itu yang bisa menjadi balance ya. Nah, jadi keilmuan anak-anak ini relevan dengan wawasan kekinian. Di mana dia dapat langsung berhadapan dengan tokoh dan pakar yang bergerak di bidang itu, dan beliau sangat cermat sekali menganalisa fenomena perkembangan teknologi, keumatan, humanis dan sebagainya. Lalu ke situ. Kalau guru kan biasanya terbatas, sesuai silabus. Dengan memanggil expert tadi, expert di bidangnya itu. Iya betul. Itu targetnya di antaranya. Selanjutnya Ustaz, mungkin kalau tentang pelatihan tadi udah jelas, berarti udah pasti ada ya, karena di awal itu ada pengarahan, terus penulisan HOT juga ada pengarahan ya, berarti ada ya Ustaz ya. Langsung aja Ustaz, mungkin dari implementasi pembelajaran HOT itu sendiri Ustaz, kira-kira sebagai dewan guru nih Ustaz, atau mungkin sebagai ini KMI tadi Ustaz, apakah ada kendala atau hambatan gitu, atau mungkin tantangan tertentu dalam implementasi pembelajaran usul fiqh berbasis nggak hanya usul fiqh mungkin cuman lebih terkhususnya usul fiqh, kira-kira apa itu? Pertama, motivasi.
motivasi anak tuh di dalam mempelajari semua pelajaran di KMI ini pada dasarnya ada pasang surut ya, ada pasang surut dan dinamika yang harus dikawal. Maka kalau kita tidak memposisikan ya milieu dengan baik, biasanya mereka tidak akan konsen padanya. Itu awal. Untuk apa milieu diciptakan itu? Untuk menumbuhkan motivasi yang tinggi. Seperti halnya ketika seperti ini ya, milieu belajar ini kita durasikan dan kita muajah, kita kawal pagi siang malam, itu tentunya akan tampak motivasi yang besar untuk belajar. Itu pertama. Yang kedua, kemampuan dalam menangkap pelajaran sesuai skill kebahasaannya. Ini akan berefek ke banyak pelajaran ya, berbahasa Arab maupun Inggris. Tetapi bahwa bahasa-bahasa yang kita bekalkan ke anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu insya Allah kalau betul-betul ditekuni dengan matang itu sampai. Karena alhamdulillah ini yang di Mesir Fakultas Kedokteran itu masuk ke 3 besar di Fakultas Kedokteran. Seluruh mahasiswa kedokteran di Mesir Al-Azhar itu masuk 3 besar. Bisa ini lagi liburan di situ. Nanti malam mungkin ada di situ. Jadi bisa tanya ngobrol. Itu ya. Itu diantaranya begitu. Maka punya prestasi intinya ya. Walaupun nanti dia itu bukan target utama, tetapi bahwa pemahaman skill kebahasaan penting untuk memahami apalagi kaidah usuli ya kan. Nah ini kendalanya ada di motivasi dan itu. Ya, motivasi dan semangat serta kemampuan berbahasa anak, karena ini masih kita, itulah yang saya sampaikan di awal tadi bahwa visiting expert teacher ini sebagai satu solusi fungsi garis non struktural yang dia akan bergerak di belakang KBM sebagai penyelesai daripada hal-hal yang kurang wawasan terutama yang kurang tajam di sana. Bagaimana? Karena beliau menyampaikannya Arabiatan, Indonesiatan, ya bisa begitu. Sampel-sampelnya ya selalu mengalir begitu di dalam seminar. Maka itu kan seminar lain dengan pembelajaran di KBM. Kaidah KBM sesuai dengan tarbiyah amaliyah, tetapi seminar tidak begitu. Seminar betul. Nanti yang tidak terungkap tentang istilah-istilah yang di dalam KBM, misalnya lewat karena dia piket malam, tugas dan lain sebagainya, itu akan selesai di seminar itu dalam durasi yang singkat. Sampaikan banyak tema, diurai, sampelnya lengkap, kayak begitu. Kalau tidak ketika membaca di sini, loh ini sama, iya memang. Tapi bahwa kendala itu ada terjadi dan kita selesaikan di sana. Ada balance penyelesaiannya, gitu ya. Maka di sini ada festival Al-Quran wa Sunnah. Untuk apa? Supaya dars ulumul hadis, umum Quran itu selesai, ya kan? Mustalah hadis itu selesai di sana. Di mana? Di infografis yang besar-besar itu terpampang itu. Anak-anak tidak perlu ajak untuk berselancar di KBM, selesaikan silabus. Tapi bahwa festival Al-Quran ini adalah menjadi pelengkap daripada wawasannya nanti. Gitu. Tidak ada kan itu kan terpampang dalam slide-slide-nya itu binder yang besar. Itu seperti itu. Jadi kendala-kendala itu pada dasarnya sudah menemukan solusinya. Perlu kita perbanyak frekuensi dan kemasan programnya. Jadi karena alhamdulillah ya yang hadir di sini ini tenaganya cukup berpengalaman di berbagai lembaga, kemudian baru nyampe di Tasaka kayak kalau ada begini sebenarnya udah ada solusi-solusi itu. Cuman ya kadang padatnya kegiatan, benar-benar. Kemudian padatnya aktivitas anak-anak, belum lagi misalnya ya masalah-masalah istilahnya itu betah nggak betah itu saya kira sekian persen lah kecil faktornya, tetapi bahwa itu akar motivasinya juga. Iya benar. Jadi saya kira untuk ini ada kendala yang solusinya udah
sampai, tinggal kita set perbanyak eventnya kayak gitu. Itu untuk berlaku untuk semua mapel ya di Nusa Islamiyah di sini. Itu yang bisa dijadikan uraian di situ untuk masalah kendala itu. Oke, Sat. Mungkin tadi setelah kendala, selanjutnya Sat, mungkin sejauh ini Sat, setelah mengimplementasikan pembelajaran berbasis HOT itu Sat, khususnya mungkin dalam usul fiqh Sat, apa dampak yang sudah terlihat pada siswa gitu Sat? Dampak terlihat dari implementasi itu seperti apa? Misalnya apakah ada peningkatan dari kemampuan berpikir atau mungkin dari perilaku gitu Sat? Kira-kira apa? Alhamdulillah ya, secara internal maupun eksternal gitu. Kita ini tidak membanggakan diri, Ustaz, tapi mendengar berita-berita itu anak-anak kita berperan di sana-sana. Kemudian yang di UNIDA juga menjadi referensi bagi yang lain, dari beberapa pesantren FKG yang ada di sana gitu ya. Secara alur berpikir, secara skill kemampuan, berdiplomasi, berkomunikasi maupun membangun sebuah konsep kegiatan, pergerakan, menyikapi suatu kendala, permasalahan, dan beberapa program yang dijalankan itu, alhamdulillah mereka berperan di bukan sebagai anggota saja, tetapi memang itulah figur intelektualnya gitu. Di UAD demikian juga, di UIN juga demikian, di lembaga sekitar sini juga demikian. Di Selamat terutama itu membangun konsep asrama dan lain sebagainya, itu karena ininya kita setting kencang kayak gitu. Okay. Kalau seandainya Gontor itu 100 tahun yang lalu berdiri, kemudian hari ini pencapaian luar biasa seperti itu, kemudian anak-anak tuh yang dari Gontor ini memiliki peranan yang luas dan sebagainya, itu karena faktor usia yang panjang dan sebagainya. Nah, kita ini bersyukur, sangat bersyukur sekali punya alma mater yang menginspirasi kita. Maka kita tidak cukup hanya sekedar istilahnya tuh menikmati saja wasiat daripada kemasan kurikulum ini, lalu bagaimana mengembangkannya supaya lebih baik. Dan ini juga karena Gontor bereksplorasi lebih baik daripada Gontor. Itu bukan meninggalkan Gontor, tapi ini dari Gontor. Ya, karena Gontor sendiri yang membuat kita berpikir seperti itu, bahwa akademis ini bukan yang utama, ya, konten dan kemasannya bukan hal yang utama. Yang utama adalah bahwa punya Pancajiwa, Pancajanta, kemudian ajaran Kiai Gontor dan Timurnya itu masih melekat. Maka Pak Yai itu tidak sebulan sekali, bahkan kapanpun ditelepon pasti sampai Gontor. Kapanpun, mau jam berapapun, tanya beliau. Ada kepentingan apa di luar Gontor? Tinggalkan semuanya. Esok Gontor dulu. Ini Pak Yai Amal lagi ingin begini. Pasti kita Gontor dulu. Pak Hasan punya pesan begini. Kalau sudah ditelepon kita, itu jawabannya itu nggak ada kaifa. Naam, samina wa ta'na. Terus gimana caranya ini? Ini ratusan juta, ini 1 miliar, 3 miliar. Dan itu bukan jawaban. Kaifa nataharok, itu bukan jawaban. Harus selesai. Dimanapun, mau itu dari Amerika, mau dari Jerman, mau dari Mesir, mau dari mana, harus selesai. Itu. Ini kerangka pikir yang kita teladankan ke anak kita. Maka Kiai Anizar itu tidak pernah pulang. Apakah untuk kepentingan dirinya? Dia belum punya rumah. Kalau mau bangun rumah di beliau, berapa miliar pun, insya Allah orang banyak yang bantu. Tidak usah proposal-proposalan. Kiai Anang apa berpikir tadinya? Tidak, beliau nggak punya rumah. Tidak, kayak gitu. Nah, artinya apa? Bahwa kepentingan kita itu dengan kerangka besarnya ini akan menjawab problematika umat, tantangan. Maka ente dimanapun berpikirlah bahwa
peranan hasil karya pemikiran ini bisa dijadikan masukan bagi yang lainnya. Maka di sini ada perguruan tinggi Selamat, ada pesantren Selamat di Kendal itu kita masuk situ karena anak kita mengubah pola di asramanya pelan-pelan. Tidak apa. Ya alumni perdana kita di sana. Ya bagus. Ini ketua OBBM gitu kan. Nah, pindah itu. Udah nikah juga Ustaz. Jadi alumni kita udah nikah. Antum udah nikah belum? Belum. Nah, mudah-mudahan solehah nanti dapat yang pokoknya banyak lah di Jogja. Kalau enggak telepon tak carikan 5 pilih. Antum akan bingung memilih mertua bukan? Kalau calon banyak. Bentar ya. Nah, Kan tinggal berapa lagi tuh? terakhir saat ini Ustaz. Iya. Mungkin tentang saran atau rekomendasi antum terkait pengembangan lebih lanjut tentang implementasi hot ini Ustaz. Mungkin khususnya buat pondok Tazaka, umumnya untuk pondok-pondok lain Ustaz. Seperti yang antum jelaskan tadi ya, di awal itu bahwa hot ini sangat penting untuk perkembangan zaman Ustaz. Apalagi ini sangat dibutuhkan umat juga ke depannya gitu. Ketika kita bisa berpikir kritis, itu akan bisa lebih berguna untuk umat gitu Ustaz. Otomatis pondok-pondok lain kan juga perlu Ustaz, melakukan ini Ustaz. Kira-kira ada saran atau rekomendasi untuk implementasi hot ini nggak Ustaz di pesantren? Untuk hot ini kan udah masuk ke beberapa dirosa Ustaz. Kalau menurut saya kan penguatan implementasinya ini ya kita kembali lagi kepada inspirasi yang kita dapat di alma mater. Ya, beliau sangat rapat sekali, rapi dan rapat banget. Kalau kita melihat kekurangan di Gontor hari ini, jadi kita bisa menjelaskan bahwa kekurangannya itu adalah salah satu metode untuk mendidik santri-santrinya bagaimana supaya bisa melengkapi koreksi dan lain sebagainya yang ada di Gontor itu kekurangan Gontor itulah fasilitas untuk mendidik. Kalau melengkapinya bisa, tapi dibiarkan kenapa? Supaya bisa mendidik, supaya terpiculah pola-pola pikir yang hot. Kalau semuanya udah lengkap, mana mau anak-anak mengabdi. Asrama antum dilengkapi kulkas, AC, dapur, satu kamar 3 orang, Kalimantan, Sumatera, sama Irian Jaya 3 orang, ya kan? Kasih videotron atau audio yang berkelas, apa nggak bisa ya itu? Gontor sangat mungkin sekali. Tapi kenapa nggak diwujudkan itu? Biarlah itu menjadi kekurangan supaya anak-anak itu berpikir kritis. Kan? Tetapi bahwa hal semacam itu bagi orang-orang yang kurang visioner atau persepsi pandangannya berbeda, itu menjadi hal-hal yang dipandang negatif. Maka kita balance gitu. Ketika ini lengkap fasilitas, maka outputnya apa? Kalau hanya sekedar seperti itu saja, kita bukan sekolah kepemimpinan, karena kita berdiri di atas dan untuk semua golongan itu mau nggak mau itu sekolah kepemimpinan secara ghairu mantuk gitu ya. Itu kalau memposisikan seperti itu, konsekuensinya itu luar biasa, cost-nya besar, kemudian bahwa networking-nya itu harus tembus batas manapun. Ini tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang enak. Nggak bisa. Yang bisa menjawab itu hanya benar, salah, dan visioner. Yang bisa memposisikan diri dengan benar dan sampai pada target itu orang yang punya pola pikir HOTS. Enggak mungkin tidak. Maka pola pikir HOTS itu untuk seluruh pesantren itu harus ditanamkan dari sikap kritis untuk berpola pikir ideal,
perfect dalam menampilkan sisi-sisi humanis. Supaya apa? Supaya Islam ini dianggap betul-betul menjadi pencerah gitu. Datangnya itu dengan kedamaian dan menyajikan kebaikan-kebaikan. Bagaimana orang akan tertarik kalau seandainya pesantren hanya ala kadarnya, sementara mereka yang mendidik para koruptor, para penguasa-penguasa tanah dan lain sebagainya itu fasilitasnya luar biasa gede. Siapa yang mau masuk pesantren? Tidak ada yang mau. Kenapa? Itu bukan sekolah. Itu mengajak orang hidup terbelakang. Gitu. Karena persepsi itu. Hoax ini bisa mengindra statement tokoh-tokoh kita. Kenapa kemudian ada kalau mau maju bangsa ini pesantren harus ditutup? Kenapa? Karena pesantren tidak pernah menampilkan dirinya sebagai lembaga yang unggul. Padahal potensi unggul sudah dilakoni semua. Maka selaku sekjen FPAG, Anang bilang, kita akan buat korporasi besar. Kita punya 400 pesantren. Kita ngobrol sama-sama. Kita akan beli mobil 50 unit. Sama-sama. Ke Toyota kah? Ke Mercedes kah? Kemana-mana tuh sama-sama. Kalau sendiri-sendiri gak dapat bonus. Orang gak gentar sama kita. Kalau saya pesan 150 unit, Pak, kalau segitu akhirnya sekian, turunkan lagi. Kalau enggak saya cari perusahaan lain. 150 unit laku 3 saja udah gemeter mereka. Ini 150 unit. Kalau enggak pabrik kita tutup nih. Iya kan? Karena kekuatan FPAG besar. Ini pola pikirnya enggak bisa biasa-biasa saja kayak gitu. Enggak bisa sekedar ini lembaga pesantren kita perjuangkan sama-sama, undang-undang pesantren enggak ada, insya Allah dapat bantuan pemerintah. Kalau menunggu besok sore doanya itu hanya untuk mendatangkan santri, mudah-mudahan santri kita besok banyak. Untuk apa? Pusing aja kita mau bangun gedung dari mana. Tapi kalau pola kita adalah bagaimana kita menghadirkan manajemen yang bagus, rapi, karena Kiai Hasan bilang santri tutup itu bukan dari faktor dalam ya, lebih banyak. Enggak tenanan ngurusinya, enggak cermat, enggak organisasi. Itu yang selalu kita tunggu, ya. Maka pola pikir hoax ini diasah dari usul fikih itu, matangkan kaidah usulinya, banyak sampel internal eksternal kehidupan masyarakat itu dicerna betul. Nah, ini nanti akan teraplikasikan dalam banyak mapel yang lain atau disiplin keilmuan yang lain. Matematika harus bagaimana? Pada saatnya nanti tidak ada rumah nyentuh tanah itu. Siapa yang membeli tanah? Tidak ada rumah nyentuh tanah. Iya enggak? Ngapain kita sibuk debat tol semuanya sudah enggak nyentuh tanah? Pakai drone masing-masing. Polisi ngapain memberikan rambu-rambu di situ? Kenapa? Enggak ada lewat situ. Kenapa? Drone kita yang susah terbang. Aduh, mau Bekasi nyari sate. Udah nyampe tuh. Jadi jalan itu untuk apa? Iya kan? Artinya kita akan sampai ke dunia itu dalam teknologinya. Sekarang lagi berlomba-lomba gitu kan? Apa ada orang berlomba-lomba bahan bakar bensin dari air dikencingi nanti jalan sendiri? Itu pola pikirnya oke maju, tetapi bukan begitu, ya kan? Nanti tenaga surya, drone itu tenaga surya, auto drive, tinggal tunjukkan GPS-nya dia akan darat di situ, ya enggak? Warung sate, cek, udah warung sate. Ente ojol-ojol ngapain? Ini punya manual, enggak bebas hambatan ini. Kalau saya punya bebas hambatan.
ngapain tuh bandara-bandara, terminal-terminal, di atap rumah saya tuh udah helipadnya nih, ini drone-nya itu apa namanya, drone padnya ada di situ. Saya butuh cuma 2x2 meter, nggak lebih dari itu, selesai, ya kan. Nah ini diantaranya itu juga kaidah usulinya masuk di situ. Apa, bagaimana interaksi sosial, boleh nggak bertransaksi apa namanya itu via online, ya kan, jual beli apa namanya itu, transaksi enggak pernah ketemu dengan pihak-pihak yang seharusnya menerima jasa yang jual jasa itu kan, kayak gitu kaidah usulinya matang. Nah maka berangkat dari disiplin ilmu ini, ya kan, kaidah HOTS ini perlu dalam semua mapel, kita kembangkan juga di banyak mapel kan. Artinya sejauh ini kita dari alma mater sudah punya kerangka HOTS itu. Buktinya bahwa ujian tidak ada yang pilihan ganda ABCD, itu semuanya essay semua. Cuman sekarang di upgrade apa, diksi daripada soal-soal yang ada itu untuk membuka lebih luas jawaban-jawabannya. Uraikan, jelaskan apa pendapat kamu, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Itu diantaranya. Ya itu tuh diberikan tidak kelas 1, kelas 2, tapi bahwa ada rumusan sendiri di dalam kurikulum, kemudian kerangka pembelajaran dan soal-soal yang kita posisikan. Kalau kelas 3 ke 4, 5 ini hotnya kadarnya sekian, tapi ke kelas 6 ini sudah fully content. Ini tuntutannya begitu, ya kan, supaya target kita memadai lah untuk menjawab tantangan. Karena kalau kita tidak berpikir hot, nanti ada tokoh politik lagi bilang lebih baik untuk maju pesantren itu. Karena melihat pesantren itu sarungan, pagi siang malam nggak pernah ganti baju gitu kan, dan orangnya hidupnya dalam kumuhan terus. Itu karena pola pikirnya juga hanya kemudian riuh menjawab itu. Sebenarnya itu kritik, ya kan, biarkan saja orang begitu. Ibu-ibu kenapa suka pengajian sih? Ya biarin cara pandang itu. Berarti pengajiannya harus fully content, lebih apa namanya, punya wibawa lagi, tidak hanya sekedar mendengarkan, tidak hanya sekedar. Buktinya apa? Gus Ikdam membuktikan harus kontekstual menjadi penyelesaian masalah umat. Jawabannya betul-betul dipakai merubah hidupnya, gitu kan. Nah itu kalau menurut saya hot itu Gus Ikdam itu dalam pengajiannya, meskipun begitu kan, karena dia betul-betul direct method, kemudian menyelesaikan. Nah, motivasinya ini kuat nih ketika disampaikan. Nah, begini nalar yang dipakai, dia ada orang 1-2 orang menyinggung dengan misalnya kamu nggak punya dalil dan sebagainya. Yang saya ajari itu bukan hanya orang yang berkeyakinan agama seperti sampean-sampean yang sudah mapan bisa sekolah. Ini loh gelandangan, tanya itu gelandangan dari Kalimantan datang ke sini untuk nyari solusi. Apa yang saya jawab? Dengan Quran hadis, mereka nggak pernah belajar, tak nyambung. Dengan begini saya jelaskan, dapatlah dia solusi. Nanti pelan-pelan diajari sholat, syahadatkan dulu. Kalau semua yang hadir di sini harus sesuai dengan syariah, menutup aurat dan sebagainya, susah menjelaskan ke sana. Itu step yang kesekian, kan kita tarbiyah dulu sebelum tahdim. Nah, ini tarbiyah kita, ya kan. Tarbiyah itu dari sesuatu yang belum punya konten maklumat, kita isi dengan tarbiyah, baru dia akan berusaha mengaplikasikannya dengan pedoman-pedoman dasar yang ada. Tahdibnya 5 itu kalau udah derajat ihsan, nanti tahdib dia dengan isyarat saja udah paham. Jangan ke situ, siap selesai semuanya, gitu kan. Itu udah maka
ihsan itu kan begitu. Nah yang kayak gini nih apa namanya berkembang di lapangan kan, praktisi akan tahu betul gitu yang alur-alur begitu. Saya kira itu saja. Jadi kalau kurang ngobrol lagi. Nama waktu kita ini apa namanya banyak sebenarnya. Cuman pekerjaan juga banyak. Itu dia. Makanya pekerjaan tuh bawa mondar-mandir kemana-mana. Ya. Oh mungkin ini ini kan nanti kan ada beberapa ini tuh kita butuh juga data silabus sama ini, apa namanya kayak yang mungkin ada nggak Sat, yang pedoman untuk disampaikan ketika penataran guru itu Sat, yang tentang apa namanya? Oh ya nanti Ustaz Hakim nanti di wakil direktur ya, biasanya ke wakil direktur. Ini kan udah sampai Pak Yai kan? Udah insya Allah dapat. Ada.